Hai Sobat Finansialku, kembali lagi bersama aku Rista Suestika, salah satu perencana keuangan di Finansialku. Sobat Finansialku, tahu nggak sih, ternyata selain logam mulia emas, tahun 2015 lalu itu sempat marak yang namanya batu akik. Hayo, siapa Sobat Finansialku yang suka banget dengan batu akik? Angkat tangan ya. Oke, enggak ya, bercanda Rista. Nah, batu akik ini harganya mulai dari puluhan ribu sampai ratusan juta, itu digandrungi banget oleh masyarakat. Apa kabarnya nih si batu ini saat ini? Apakah kamu, Sobat Finansialku, salah satunya yang masih menyimpan batu mulia ini? Kira-kira harganya berapa ya sekarang? Oke, sebelum kamu jual karena praduga sendiri dan kamu juga nggak tahu sebenarnya batu kamu ini kualitasnya apa, ada baiknya nih kamu dengerin obrolan Rista sama teman Rista dari G-Labs. Siapa tahu batu mulia yang kamu miliki saat ini harganya fantastis loh. Oke, Sobat Finansialku, daripada Rista ngomong sendiri, kali ini Rista nggak akan sendiri karena Rista ditemenin sama temen dari G-Lab pastinya. Nah, kita akan kupas tuntas tentang batu mulia dan gimana sih cara menemukan nilai dari batu mulia yang kita miliki. Oke, Rista langsung undang aja Pak Hendro Susanto. Selamat malam, Pak. Halo, salam sehat buat semua. Oke, nah Rista udah nggak sendiri ya Sobat Finansialku, udah ada Pak Hendro nih nemenin Rista. Oke, Pak Hendro, apa kabarnya? Kabar baik, semoga juga demikian dengan Mbak Arista dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah, Rista juga baik pastinya. Oke, Pak, hari ini kan kita mau bahas sesuatu yang keren banget gitu ya, dimana teman-teman pengen tahu gitu ya, apa sih Pak G-Lab tersebut? G-Lab ya, sebenarnya G-Lab itu singkatan saja, singkatan dari Pegadaian Gemological Laboratory. Jadi G-Lab itu supaya lebih gampang diingat gitu, disebut Pegadaian Gemological Laboratory, supaya gampang diingat disebut sebagai G-Lab. Nah, apa sih Pegadaian Gemological Laboratory? Pegadaian Gemological Laboratory itu adalah laboratorium gemologi yang dimiliki oleh Pegadaian. Apa itu laboratorium gemologi? Laboratorium gemologi adalah tempat orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan untuk menguji batu mulia, seperti tadi yang Mbak sebutkan ada akik dan sebagainya, itu juga termasuk batu mulia. Jadi istilahnya dari akik sampai dengan berlian di laboratorium gemologi lah diuji. Untuk laboratorium gemologi di Pegadaian ini sebenarnya sudah lama dibuka layanan ini di tahun 2011. Layanan ini ada di Jakarta, di Jalan Kramat Raya dan di Surabaya saat ini. Laboratorium gemologi itu isinya adalah orang-orang yang dididik tertentu untuk mempelajari batu mulia, disebut sebagai gemologis, dan peralatan-peralatan yang dipakai untuk menguji batu mulia. Kebetulan Laboratorium Gemologi Pegadaian atau G-Lab tadi itu diisi oleh para gemologis lulusan Institut Gemologi terkemuka di dunia. Contohnya nih dari AIGS, Asian Institute Gemological and Science. Yang kedua dari Gemological Institute of America. Terus ada beberapa orang juga dari HRD Belgia. Terus ada juga yang dari SSEF, Swiss Gemological Institute. Peralatan G-Lab itu salah satu termasuk yang paling canggih di Indonesia. Kami sudah mengadopsi cara-cara pengujian batu mulia dengan yang disebut sebagai pengujian spektroskopi. Apa itu pengujian spektroskopi? Mohon maaf nih, nggak bisa ngejelasin lama-lama karena itu butuh waktu 2 bulan. Nggak mungkin cukup ya Mbak ya? Nah, terus G-Lab itu sendiri selain masyarakat umum, kami juga berpengalaman melayani dari institusi-institusi pemerintah, contohnya dari kepolisian, kejaksaan, bea cukai, KPK, BNN, dan banyak institusi pemerintah yang lain. Jadi sedikit banyak G-Lab itu adalah laboratorium gemologi yang memberikan jasa pengujian batu mulia kepada masyarakat dan juga kepada institusi-institusi pemerintah, di mana di dalamnya itu berisi gemologis-gemologis yang merupakan lulusan dari Institut Gemologi terkemuka di dunia dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Begitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Sudah berdiri dari tahun 2011 dan baru ada di Jakarta dan Surabaya. Dan isinya juga orang-orang pintar pastinya ya, sudah terpercaya ilmunya. Oke, Arisa pengen penasaran gitu ya, jadi pengen lebih tahu lebih jauh gitu. Apa sih Pak sebenarnya tujuan dan manfaat dilakukannya pengujian batu mulia ini? Baik, jadi begini nih.
sejauh pengalaman kami, yang paling utama ketika seseorang pelanggan kami dari masyarakat umum atau siapapun, mereka pengen mengujikan batu mulia itu yang paling utama adalah mereka pengen tahu batunya itu batu apa. Contoh sederhana, mungkin Mbak Rista di rumah punya batu yang berwarna merah atau mungkin kuning atau dan lain-lain. Dan mungkin Mbak Rista menyangka bahwa itu adalah gelas. Tapi siapa tahu bahwa itu merupakan katakanlah blue sapphire atau mungkin juga bahkan berlian dan sebagainya. Yang paling pertama adalah itu, untuk mengetahui jenis batunya. Setelah mengetahui jenis batunya, nanti akan dilakukan pengujian lebih lanjut, yaitu mencari tahu karakteristik-karakteristik yang lain. Yang pada akhirnya itu bisa dipakai untuk menentukan nilainya seberapa besar nilai dari batu mulia tersebut. Nah, itu juga yang sering kami lakukan ketika melayani institusi pemerintah. Tahu batunya apa, kira-kira nilainya berapa, sehingga informasi seperti itu bisa dipakai orang atau institusi yang membutuhkan, dipakai untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut atas perkara dalam tanda kutip atau mungkin masalah atau mungkin jual beli dari seseorang kepada orang lain dan sebagainya, seperti itu Mbak. Oke, saya makin penasaran gitu ya Pak. Kalau Bapak tadi tanya gitu ya, Rista punya batu warna merah kuning, saya langsung punya gitu ya Pak. Dan saya langsung mau ngecek ini gitu ya Pak ya. Apakah ini yang punya saya ini batu mulia atau enggak gitu. Nah, bagaimana Pak cara pengujian batu mulia di Jilab sendiri Pak? Baik, kalau cara pengujian batu mulia di Jilab itu kayaknya harus belajar 1,5 tahun deh Mbak. Tapi secara singkat seperti ini. Gemologis, laboratorium gemologi. Nah, antara gemologis di dalam laboratorium gemologi memakai metode-metode gemologi menguji batu mulia. Secara sederhana, bagaimana cara pengujian batu mulia? Yang pertama, kami mengidentifikasi karakter fisik dari sebuah batu. Yang kedua, kami menguji karakteristik optik dari batu mulia. Dan karena kami memakai alat-alat advanced spektroskopi, kami pun juga menguji reaksi spektroskopi atas batu-batu mulia tersebut, sehingga nanti akan disimpulkan ini jenis batunya apa, terus apakah treatment yang sudah dilakukan batu itu. Sebelum treatment kami juga menentukan apakah batu ini batu sintetik atau bukan dan sebagainya. Nah, secara prinsip bahwa yang dilakukan pengujian yang dilakukan di laboratorium gemologi itu memakai kaidah-kaidah keilmuan gemologi, seperti itu Mbak. Oke, jadi ini semakin detail lagi gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari tadi kita membahas bahwa hanya batu mulia yang dilakukan pengujian, apakah nggak bisa seperti perhiasan gitu ya Pak, atau emas gitu? Kira-kira bisa nggak sih Pak Hendro? Ya, nah kebetulan ini yang saya maksud adalah bahwa Pegadaian Jilab ini kan dimiliki oleh Pegadaian, di mana Pegadaian memiliki sejarah yang panjang berpengalaman dalam menguji emas perhiasan. Kami juga memberikan layanan selain menguji batu mulia, kami juga memberikan layanan pengujian terhadap logam mulia khususnya emas, baik yang berupa perhiasan maupun yang berupa mungkin emas batangan, mungkin koin dan sebagainya. Dan juga kami bisa memberikan pengujian perhiasan di mana dalam perhiasan itu ada logam mulia emas beserta dengan batu mulia yang ada di dalamnya, baik itu ruby, safir, emerald, ataupun berlian, katakanlah seperti itu. Jadi bisa perhiasan, emas, dan juga batu mulia. Oke, jadi bukan hanya batu mulia aja ya Pak, saya makin tertarik gitu ya, ternyata nanti saya mau ngecek nih, perhiasan saya kira-kira berapa nih nilainya gitu ya. Nah, Pak Hendro, Arista pengen tahu lagi gitu ya, syarat dan ketentuan ketika kita mau melakukan pengujian di Jilab itu seperti apa nih Pak Hendro? Nah ini nih, oleh karena kami ini kan satu-satunya laboratorium gemologi yang dimiliki oleh BUMN, tentu saja syarat-syaratnya itu sebenarnya mudah, tetapi tentu saja yang datang itu pertama, itu harus memiliki KTP, datangnya itu ya datang ke kantor kami. Jadi cuma cukup datang membawa KTP dengan membawa batu atau perhiasan yang pengen diuji ke tempat layanan kami yang ada di Surabaya ataupun yang ada di Jakarta. Cukup seperti itu. Jadi sangat mudah. Oke, jadi sangat mudah banget ya. Hanya cukup bawa KTP, kemudian datang ke kantor Jilab yang ada di Jakarta dan Surabaya, gitu ya Pak. Kemudian jangan lupa juga, jangan hanya datang sendiri tapi barangnya yang mau diuji dibawa juga. Ya. Gitu.
Oke, baik Pak. Nah, bagaimana nih Pak kalau misalnya dijamin nggak sih keamanan di G-Lab gitu ya ketika kita melakukan pengecekan di sana seperti itu Pak? Baik, nah ini nih, laboratorium gemologi yang diuji adalah gemstone. Gemstone itu apapun juga jenisnya tentu saja sangat berharga buat pemiliknya. Entah berapapun nilai rupiahnya, tetapi adalah sesuatu yang berharga, bernilai. Tentu saja cara-cara pengujian kami itu sudah memakai seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu memakai kaidah ilmu gemologi. Artinya cara-cara pengujiannya adalah non-destruktif. Seluruh metode dan peralatan itu didesain sedemikian rupa supaya tidak bisa menimbulkan resiko kerusakan atas batu mulia yang kami uji. Itu satu. Terus yang kedua, kami ini sudah tersertifikasi ISO 9001 tahun 2015. Jadi, manajemen mutu kami itu sudah tersertifikasi ISO 9001 2015. Manajemen mutu yang kami lakukan itu harus bisa menjamin keamanan pengujian maupun kepuasan pelanggan terhadap nasabah. Ketiga, last but not least, katakanlah seperti itu, ini kan BUMN ya. Jadi bukan kami sebagai gemologis yang menjamin, tetapi perusahaan Pegadaian yang menjamin keamanan dari batu-batu maupun perhiasan yang kami uji. Gitu, Mbak. Oke, jadi benar-benar sangat aman karena pengujinya tadi sudah tersertifikasi semuanya dan ini juga dijamin oleh Pegadaian gitu ya Pak? Ya. Oke, berapa lama saya harus menanti ini pengujian? Baik, nih ini jawaban rata-rata pengujian dilakukan dari seorang pelanggan menyerahkan batu sampai dengan keluar laporan hasil pengujian yang biasa disebut sertifikat, itu rata-rata di 2,5 jam. Akan tetapi memang sangat tergantung dari antrian. Tetapi kalau tidak ada antrian, 2,5 jam itu sudah selesai. Jadi sangat cepat, Mbak, 2,5 jam. Ternyata cepet juga ya Pak, hanya 2,5 jam akhirnya kita itu tahu gitu ya berapa kualitas gitu ya, kualitas barang yang kita punya. Nah kalau misalnya tadi waktunya aja udah cepet banget, kemudian yang mengerjakannya juga dari tenaga yang bersertifikasi gitu ya, yang kemudian dijamin oleh Pegadaian. Pertanyaannya Pak, kira-kira berapa nih biayanya, mahal nggak ya Pak? Sangat terjangkau menurut kami, sangat terjangkau. Biayanya itu mulai dari 100.000. Mulai dari 100.000? Mulai dari 100.000, Mbak Rista atau rekan-rekan semua sudah mengetahui itu batu yang merah tadi itu apakah gelas, ruby, atau mungkin jenis batu yang lain. Mulai 100.000 itu sudah bisa mengetahui. Tentu saja tidak semua biayanya 100.000 karena kami juga memberikan apa yang disebut sebagai diamond grading, itu tergantung dari berat berliannya. Nanti ada range berat-beratnya. Tapi dengan mulai 100.000 itu sudah bisa mengetahui jenis batu yang dimiliki oleh Mbak Rista ataupun rekan-rekan semuanya, begitu Mbak. Oke, ini murah banget loh ya Sobat Finansialku, hanya mulai dari 100.000, waktunya hanya 2,5 jam, akhirnya kita bisa tahu kualitas gitu ya, batu yang kita miliki ini seperti apa sih gitu ya. Oke, dan ini benar-benar kalau saya akan langsung datang ke kantornya G-Lab yang ada di Jakarta maupun di Surabaya. Jadi buat Sobat Finansialku yang saat ini bingung berapa sih gitu ya kualitas dari barang atau batu yang kita miliki, nggak ada salahnya untuk kita langsung datang ke kantornya G-Lab pastinya. Oke, baik Pak Hendro, ini membuka mata saya gitu ya, daripada saya menduga-duga berapa sih kualitas gitu ya dari batu yang saya miliki, kemudian jenisnya apa gitu ya. Nanti saya akan langsung datang ke kantor G-Lab dan saya mengucapkan terima kasih karena Pak Hendro sudah mau memberikan informasi buat Sobat Finansialku dan pastinya ini sangat-sangat bermanfaat Pak Hendro. Kembali kasih dengan senang hati. Buat Sobat Finansialku yang mau jual batu mulianya, jangan asal jual. Ada baiknya kamu cek dulu jenis dan kualitas dari batu yang kamu miliki ke G-Lab. Buat apa? Biar kamu tahu tadi jenis dan kualitasnya seperti apa. Nah, buat kamu yang mau membeli batu mulia, hati-hati juga. Belilah di tempat yang aman dan terpercaya. Pastikan batu mulia yang kamu beli itu memiliki sertifikasi dan teruji keasliannya. Tapi jangan asal sertifikasi ya, pastikan juga sertifikasinya aman dan asli.
Oke, Sobat Finansialku, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di Fintalk berikutnya.